mimpi bertemu dengan khalifah. Tidak nanggung-nanggung ya, mimpinya ketemu empat khalifah. Tapi ini mimpi yang benar-benar mimpi. Klik subscribe dan like video ini sekarang juga dan komentarnya. Sudah, ya. Alhamdulillah ya. Jadi saya akan bagi ilmu yang sebetulnya mahal, tapi ilmu itu kan memang untuk di-share ya, untuk dibagi. Semakin dibagi maka semakin akan tambah ya, semakin dibagi semakin akan tambah. Kalau orang nanya beb novel atau beb, saya namakan novel sebetulnya ya, pria tampan sebetulnya, tapi ya terlanjur dipanggil novel, enggak masalah lah panggilan ya, sesuai dengan KTP novel, sesuai dengan niat orang tua novel. Rahasianya apa? Atau caranya bagaimana agar kalau kita punya hajat, kita punya keinginan, itu bisa tercapai, tidak pakai masalah insya Allah, mudah. Ya, caranya bagaimana? Habib Ahmad bin Allah Ta'ala anhu dalam wasihat-wasihatnya, nasihat-nasihatnya yang dirangkum ini, halaman 85 disebutkan waqala radhiyallahu anhu inwun nafa. Beliau radhiyallahu anhu berkata, niatkan untuk memberi manfaat. Inwun nafa. Hatta yasbiq alaikum ismun nafi. Sampai ismun nafa. Kata manfaat itu melekat pada kalian semua. Sampai kalian, maka hendaknya dia niat kalau sehat nanti mau memberikan manfaat. Insyaallahu ba'anfa'un nas. Kalau nanti Allah memberi saya kesehatan, saya akan menjadi seseorang yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Maka Allah akan menyembuhkannya. Ceritakan salah seorang ulama, yaitu Umar Hussein. Beliau mimpi bertemu dengan empat khalifah. Tidak nanggung-nanggung ya, mimpinya ketemu empat khalifah. Tapi ini mimpi yang benar-benar mimpi, dan mimpinya diceritakan hanya pada orang yang disayangi. Nah, kemudian sama orang yang disayangi diceritakan setelah beliau wafat agar diambil ilmunya. Bukan orang zaman sekarang kita ini ya, masih hidup kita nih doyan nge-share mimpi itu. Nah, karena kalau syariatnya mimpi itu bukan untuk di-share. Ya, disimpan rapat-rapat ya, dinikmati untuk diri sendiri dan orang yang disayangi. Ya, beliau mimpi ketika sakit dijenguk oleh empat khulafaur rasyidin. Luar biasa ya, sakit tapi empat khulafaur rasyidin. Sampai satu persatu menjenguk. Jenguknya itu urut. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu jenguk. Ya, Sayyidina Umar menjenguk. Satu persatu masuknya itu. Sampai gilirannya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya, beliau doakan agar saya diberi kesembuhan. Doakan agar saya diberi kesembuhan. Maka jawaban Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, saya doakan tapi ada syaratnya. Seperti Ali itu. Ali itu kalau saya suruh ya syaratnya gitu. Ya, tapi ada syaratnya. Ini Sayyidina Utsman ngomong, "Ya saya doakan, tapi ada syaratnya." Apa syaratnya? Syaratnya adalah engkau niat memberi manfaat kepada masyarakat. Kalau sehat, niat memberi manfaat pada masyarakat. Maka beliau pun siap. Saya niat kalau sehat mau kasih manfaat pada masyarakat. Bangun tidur, Masya Allah, langsung sehat. Ya, langsung sehat. Karena ingin memberi manfaat pada masyarakat. Ikhwani rahimakumullah. Nah, ini rahasia. Termasuk ilmunya para wali. Ya, ilmunya para
wali. Jadi kalau kamu pengen hajatmu kabul, mudah, tidak ada masalah insya Allah. Niatkan apa yang akan kamu lakukan itu untuk memberi manfaat pada orang lain. Semakin banyak manfaatnya, semakin mudah kabulnya. Cari istri. Ya, ini yang muda-muda nih. Niat nanti rumah tanggamu ngasih manfaat sama orang lain. Ya, istrinya diajak masak, nanti masaknya dibagi pada masyarakat. Oh, nanti cepet tuh dapat jodoh yang soleh. Insya Allah. Cari suami, sama, jangan buat pamer. Nah, itu niat nyakitin orang nanti. Ya, niat nyakitin orang. Tapi niat cari suami biar kita bisa ngasih manfaat sama orang banyak. Nanti kalau saya punya suami, saya mau hadir majelis A, majelis B bersama suami saya. Saya akan ajak suami saya untuk memberi manfaat pada keluarga dengan menolong A sampai Z lah. Pasang niat yang baik. Punya anak. Anaknya mau buat apa? Iya. Habib Abdurrahman As-Segaf itu anaknya 13 lebih. Semuanya wali. Wali. Punya anak, niatkan anaknya untuk jadi orang yang bermanfaat. Termasuk contoh sekarang ini. Lantai 5 ini. Ya, lantai 5 ini. Dipakai untuk apa ini? Buat nyenengin antum. Betul kan ya? Ya kalau saya capek naik ke sini. Saya capek naik ke sini. Tapi antum yang muda-muda kalau di sini kan senang. Dan ini dibuat ya dengan cita rasa. Teman-teman saya ngecat ini satu persatu. Lama itu. Rosternya dicat, dalamnya putih. Biar apa? Nanti kalau ada santri weekend ke sini mau foto buat Instagramnya cakep. Nah, betul kan ya? Oh, ini dipilih ini. Ya. Buat apa? Buat saya lihat gitu ya. Ruang kerjaan lihat lampu. Tapi kalau kalian duduk di sini, ya, lihat lampu ini, modelnya seperti ini, hatinya jadinya nyaman. Lihat ngasih manfaat. Kenapa? Itu kalau nanti kembalikan kursinya, ini kan karena buat masjid sekarang ya. Dikasih kursi goyang kecil. Ya, biar kalau kalian duduk digoyang-goyangkan seneng. Ya. Kemudian mungkin buat video pendek sama temennya, sama-sama santri. Ya, lagi di kerajaan langit. Wah. Kan menyenangkan orang, ngasih manfaat. Ya, kenapa kita beli tanah belakang yang insya Allah seminggu lagi harus dibayar P-nya 500 juta. Uangnya belum ada, kan nekatnya luar biasa. Buat apa dibeli itu? Ya nanti santri weekend diantaranya kalau mau futsal nggak usah repot. Ya mau badminton nggak usah repot. Ibu-ibu pengajian yang biasanya pengajian di atas, ya di aula, yang kakinya udah nggak mampu, kasihan. Yang Rabu sore, oh kita buatkan tempat buat ibu-ibu Rabu sore, nggak usah ke aula atas. Aula buat yang santri-santri aja, yang muda, yang tua seperti saya. Kalau nggak ke atas nggak ngajar ya. Ya, tapi buat ibu-ibu yang kakinya nggak sekuat ketika muda, lebih baik pengajiannya di lantai bawah. Nah, tapi nggak di musola. Kita siapkan nanti tempat di situ khusus buat ibu-ibu belajar dan atau belajar mengajar. Kan buatkan kolam besar. Ya, buat apa? Agak gimana gitu ya. Kalau lihat ikan jadi gairah. Ya, mungkin pengen ngasih makan ikan, cemplungkan gitu ya. Menghibur orang. Nah, ini semua pengen ngasih manfaat. Kenapa dibuat kebun hidroponik di lantai 4? Ya, karena pengen hidroponiknya dibagi pada saudara, kerabat, ya. Kemudian dijual sama jamaah, nanti uangnya untuk ngasih makan orang yang isi. Semuanya untuk manfaat. Makanya konsep di Masjid Ar-Raudhah ini tidak boleh ada tempat yang tidak manfaat. Ya, enggak ada tempat yang tidak manfaat. Mobil buat apa? Ya, mobil harus manfaat. Ya, harus manfaat. Enggak boleh mobil ini ada kalau enggak ada fungsinya. Enggak ada manfaatnya untuk orang banyak. Semua harus manfaat. Mau laptop kek, mau handphone kek, handphone saya alhamdulillah
Samsung S22 Ultra ya, yang terbaru. Tapi kamu lihat, pernah saya selfie? Hai, selfie. Nggak pernah. Betul kan ya? Saya nggak pernah selfie. Atau saya sibuk motret-motret orang. Nggak pernah. Apalagi motret masakan. Kurang kerjaan. Masakan bukan untuk dipotret, tapi dimakan. Gitu kan? Tapi buat apa? Buat bikin video dakwah, pengajian, live streaming, dan lain sebagainya. Untuk ngasih manfaat. Wajah saya, iya ini wajah harus ngasih manfaat orang banyak. Makanya saya pasang wajah yang harus tampak tersenyum. Ya, tersenyum. Kenapa? Minimal lihat senyum saya yang stres, hilang stresnya. Kecuali lihat senyum tambah stres. Naudzubillah min dzalik. Ya. Pokoknya harus manfaat semuanya. Gak boleh tidak manfaat. Nah, niat memberi manfaat ini, niat kasih manfaat, itu menyebabkan satu, kita jadi orang yang paling mulia, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang kedua, Allah Ta'ala akan nolong. Allah akan nolong. Semua jadi mudah. Kenapa? Bukan buat dia kok ini. Ya ini buat orang banyak. Nah, ini contoh misalnya ini. Coceng ini. Ini coceng kan. Ini sangat manfaat. Karena coceng ini menjadi penghibur dahaga orang banyak. Tapi berapa banyak kita punya gelas di rumah, nggak pernah dibuat minum orang. Banyak kan ya? Berarti gelasnya nggak manfaat. Cocengnya Raudhah sampai warnanya nggak jelas. Ya karena kena kopi terus ya, terus. Ya, itu untuk ngasih manfaat. Piring, di sini jumlahnya piring banyak. Buat apa? Agar orang mudah makan. Ya, niatnya juga untuk kasih manfaat. Begitu kamu niatnya kasih manfaat, Allah akan beri kamu banyak hal. Ting, ting. Akan terus dikasih. Nah, makanya jangan jadi orang yang bakhil. Orang yang pelit. Ya, orang pelit itu semuanya untuk dirinya sendiri. Dan pelit yang lebih tinggi, untuk dirinya pun dia juga mikir. Ini pelit yang luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Termasuk istri yang pelit pada terus ngomongnya tegas suami gitu ya. Ya. Juga suami yang pelit sama istri. Na'udzubillah min dzalik. Paham semua ya? Niat kasih manfaat. Orang dulu, Masya Allah, niat ngasih manfaat itu dengan semua yang dimiliki. Rumahnya orang Jawa misalnya. Orang Jawa rumahnya hampir nggak ada gerbangnya ya. Ya, dulu ada nggak gerbangnya? Nggak ada. Betul ada pembatas dengan jalan, tapi bukan gerbang. Cuman seperti apa itu? Istilahnya apa itu ya? Ya, sampingnya pagar itu kan ada dari semen gitu ya. Ada pembatas aja ya, dibuat bagus, tapi tidak ada tutupnya. Terbuka. Kemudian mau masuk rumah di luar itu ada lincah. Betul? Ya, ada lincah. Kalau agak sugih titik itu ya, ada kursi lenong di luar itu ya. Kemudian di depannya ada apa lagi? Ada kendi air, kemudian ada apa? Padasan. Halamannya dibuat luas dan dengan tetangga tidak ada pagar. Sehingga itu orang desa dulu itu kaya raya. Kenapa? Kalau mau sepak bola itu halamannya panjang nyambung semua itu. Karena biar tetangganya saling bermain. Kemudian tamu kalau mau istirahat itu ngetuk tidak dibukai, bisa tidur di lincah. Masya Allah. Kemudian ke sini yang di kota, orang-orang kota dulu rumahnya itu di depan pasti ada kamar mandi. Ya, ada kamar mandi. Kemudian di depan di ruang tamu di situ ada amben kalau orang Jawa Timur ya, ada amben. Tujuannya apa? Siap terima tamu. Tapi orang sekarang bangun rumah besar, kamar tamu nggak punya. Ya, kamar tamu enggak punya. Jadi enggak niat memberikan manfaat dengan rumahnya. Mari kita berubah konsepnya nih. Konsep ngasih manfaat dengan semua yang kita miliki. Mau handphone kayak, mau duit kayak, mau diri kita, semuanya harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Begitu kita niatkan manfaat untuk orang lain, selesai. Kita jadi the best, manusia yang terbaik. Makanya dikatakan permisalan mukmin seperti apa? Pohon kurma, semuanya manfaat.
Pohon kurma itu semuanya manfaat. Nah, di Indonesia sekarang ada sih pohon kurma ya. Nah, tapi yang lebih populer di Indonesia apa? Pohon kelapa. Pohon kelapa mana yang tidak manfaat? Semuanya manfaat. Dari batangnya manfaat, kelapanya manfaat, buah kelapanya itu serabutnya manfaat, batoknya manfaat, airnya manfaat, kemudian ijunya manfaat, semuanya manfaat. Dan sekarang kamu hidungmu manfaat enggak? Kan gitu ya. Telinganya manfaat enggak kita ini? Bola mata kita manfaat enggak? Harus semuanya bisa bermanfaat. Nah, latihan, kalau enggak latihan ya enggak bisa. Terima kasih.